Terus akhirnya saya nekat, saya tes, tapi akhirnya saya nggak lulus. Halo guys, selamat datang di 15 Podcast. Bu, kenapa mau jadi guru? Lah, Kok langsung aja? Oh iya, Kan harus pertanyaan perkenalan dulu. dulu dong. Kenalan Oke. dulu. Kan Udah boleh. tak kenal maka tak sayang. Siap. Ya, asik. Oke. Apa tuh Dari siapa dulu nih? Home Pimpa dulu atau enggak? Nggak usah gitu. Terserah. Dari Dari umur aja. Oh, apa iya. gimana? Siapa yang lebih tua? saya sih. Dari Budali. Oke, dari Budali. Oke, saya Budali, saya sebagai guru BK di SMK. Salah satu guru BK di SMK 15 sih. Ya, kalau saya Bu Yuli, salah satu dari guru bahasa Indonesia di 15. Gitu. Kita mulai dari Budali dulu kali ya. Ya, Oke. boleh. Budali, dari Saya sekian mau ditanyain ini nih. Tanyanya. Santai saja gitu. Oh, ditelan juga ya. Gak apa-apa. Oke. Dari sekian banyaknya profesi, kenapa guru dan kenapa harus guru BK? Jadi tuh awalnya pas saya lulus 2005, saya tuh pengen kuliah. Tapi saya pengen kuliahnya tuh di Vekon. Tapi nggak direstui orang tua. Katanya nanti aja tahun depan karena ada suatu lain hal yang ya nggak bisa lah gitu kan. Terus akhirnya saya nekat, saya tes. Tapi akhirnya saya nggak lulus. Nah, nggak lulus karena nggak Memang nggak boleh menentang restu orang tua. tua itu nggak lancar itu itu orang tua tuh nggak nggak lancar. boleh dia. Akhirnya pada 2006 saya diizinkan kuliah tapi harus ngambil guru karena bapak saya profesinya guru. Mama saya juga kebetulan lulusan guru tapi tidak meneruskan karena mama saya lebih ya menjadi guru kami di rumah lah ya pada intinya seperti itu. Betul. Akhirnya pas boleh tapi kuliah jadi guru, kebetulan bingung mau guru apa, mau guru fisika tapi lulusan SMK nggak mau mau guru, bingung ngambil guru apa, guru yang merasa kerjaannya nggak ada. Soalnya waktu santai dulu gitu ya kayak santai gitu kan, dulu tuh ngerasa waktu SMP guru BK tuh agak-agak kejem gitu kan. Pas udah SMK gurunya tuh kayaknya nggak ada pusing gitu, kayaknya enak yang santai deh kerjanya gitu ya. Udah ambil pertama pilihannya PGSD sama BK. Terus katanya nggak usah kalau misalnya PGSD karena bapak saya udah PGSD kan, ngerasa PGSD itu udah banyak banget. Jadi ngambilnya guru BK sama pendidikan ekonomi. Ternyata lulusnya di guru BK itu. Tuh. Walaupun habis itu kalau dulu sistem kuliah di angkatan saya itu kalau SBMPTN boleh ngambil lagi ke mandiri untuk jaga-jaga. Kalau dulu tuh pengumumannya nggak duluan gitu, jadi kayak hampir sudah daftar mandiri, jadi keburu takut kalau nggak lulus, akhirnya daftar juga di gelombang mandiri. Ternyata lolos tapi akhirnya milihnya yaitu ngerasa katanya sih guru BK itu santai kerjaannya, ya udah akhirnya ngambil guru BK. Tapi ternyata pas di kampus ya biasa gitu kan, maksudnya belajar dengan baik gitu, tapi ternyata pas sudah masuk ke sekolah luar biasa. Kayak kata ibu juga kan, guru BK tuh kelihatannya santai kayak nggak ada kerjaan. Aduh, ternyata luar biasa. Sangat luar biasa. PR-nya banyak, ternyata harus asesmen siswa, bagaimana nanganin siswa, dan ternyata karakter, ya betul sekali. Dan ya akhirnya jadi deh guru BK. Dan awal-awal tuh mungkin nggak terima kali ya jadi guru BK tuh kayak berat banget, tapi ternyata pas udah dijalanin ya lumayan lah. Makanya akhirnya tuh mencintai jadi guru BK gitu bisa. Akhirnya bertahan sih jadi guru BK, sebab ada beberapa teman yang lulusan guru BK nggak Bertahan. nggak, jadi mereka lebih ngambil profesi untuk di luar pendidikan gitu. Tergantung mentalnya masing-masing lagi. Iya. Tergantung batinnya. Karena kan ngerasa dulu efeknya BK tuh apa sih, kejam, terus tuh juga nggak terlalu banyak, ada beberapa sekolah yang nggak biasa aja BK tuh gitu. Akhirnya pas sudah kesini ya hidup guru BK, loh salah ya. Gitu. Hidup. Oke. Kan orang kebanyakan taunya BK tuh tempatnya bermasalah aja, Bu. Biangnya masalah tuh pasti ke BK. Jadi kayak gambaran guru BK tuh seserem itu. Ya, Jadi menurut Ibu tuh gimana? Ya sih, sebenarnya guru BK tuh juga dipandang sebagai polisi sekolah yang kamu celananya, kamu kayak gitu. Tapi kan sebenarnya guru BK itu
lebih kepada sahabat siswa, menjadikan pribadi siswa yang lebih mandiri gitu kan, sebagainya. Bukan juga menjadikan orang yang tergantungan ya sama, ada tuh tipe kalau nanti guru BK jadi sama siswanya jadi kayak ketergantungan gitu kan. Itu ada tipe kalian seperti itu. Jadi berusaha untuk menjadikan siswa itu yang mandiri, dan kami juga belajar untuk supaya guru BK tuh nggak dicap sebagai polisi sekolah gitu. Gitu sih. Tuh, menjadi apa ya istilahnya, sebenarnya mas guru BK itu bukan orang yang tentu bermasalah kok, dia bisa juga untuk karir ke depan, biasanya apa pilihan karirnya atau jabatan pekerjaan gitu yang cocok untuk bidangnya dia, jadi nggak perlu orang yang bermasalah juga kok, biasanya nggak selalu gitu, pasti ada gitu untuk konsultasi misalnya tentang karir atau jabatan pekerjaan yang sesuai dengan bidang program keahliannya dia gitu. Oke guys, jadi jangan takut masuk BK habis ini. Itu tentu. Jangan takut, kita bisa konsultasi. Karena gitu. belum tentu mengatasi masalah aja kan. Iya. Bisa mengatasi Jadi yang kan lain. taunya Misalnya oh siswa bermasalah curhat, Iya, masuk taunya BK. kalau gitu masuk BK harus bermasalah gitu, padahal kan enggak ya, semuanya Bisa tuh aja kita konsultasi. bisa juga konsultasi. kuliah baiknya ngambil jurusan apa. Iya, Itu kan bisa dari guru gitu. BK yang ngasih. Kita sharing gitu kan bisa. Terus Kan ibu salah satu guru BK nih yang ngajar. Ibu nih ngambil semua kelas atau beberapa aja? enggak kan, kita tuh ada 5 guru BK, kebetulan kan saya salah satunya, saya ngampunya di akuntansi. Untuk akuntansi 1, kelas 10, kelas 12 sama kelas 12. Anak akuntansi ini guru BK. Bu Yuli kan bahasa Indonesia nih. Iya benar. Nah, bahasa Indonesia nih kalau saya pribadi ya Bu, soal apalagi lihat soal ujian panjang-panjang tuh kok bosenin Bu bacanya Bu. Apalagi soalnya 5 paragraf, berarti 1 paragraf. Jawabannya 1 kalimat. Jawabannya 1 kalimat. Itu nyebelin Bu. Memang ngerasain AS dulu waktu zaman saya tuh ini loh. Ujian apa sih? Ujian nasional. Kan bagian nasional itu bahasa Indonesia, matematika. Sama Bahasa lagi Inggris. bahasa Inggris. IPA, Tapi IPS. oh kalau aku nggak ada yang kayak gitu dulu. Oh iya, Ya bahasa Indonesia tuh katanya panjang 1 paragraf, nanti putusan ini makna apa gitu. Itu bener. Dan sampai sekarang soalnya begitu. Itu memang tipenya bahasa Indonesia sih. Kan kalau misalnya kalau kita ketahui rata-rata yang saya survei itu beberapa mereka malah rendah di bahasa Indonesia nilainya dan juga malah tinggi matematika dan bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena memang kita kan rendah literasi ya masih ya siswanya. Nah, itu yang harus ditingkatkan dulu sih. Karena memang kalau diteliti baik-baik sebenarnya jawabannya itu mudah kalau tahu triknya gimana cara mencari jawaban ide pokok kayak misalnya, terus juga cari wacana supaya nggak kehabisan waktu, itu sebenarnya ada triknya kalau diajarin sama gurunya. Boleh Itu di-spill? sih sebenarnya sebenarnya sih Nanti saya mau ujian Bu. Boleh mungkin di-spill? salah satunya yang sering dikasih tahu sama guru bahasa Indonesianya, mungkin kita lihat pertanyaannya dulu baru kita langsung cross check ke wacananya. Jangan wacananya dulu dibaca sampai selesai, nggak bakal selesai sampai 50 soal itu. Oh berarti perintahnya dulu ya Iya, kayaknya. perintahnya dulu kita cari. Misalnya ide pokok, cari di kalimat berapa. Nah, itu baru kayak gitu. Kalau misalnya kita baca wacananya nggak bakal sempat mengerjakan 50 soal dalam waktu yang singkat. Itu Iya, apalagi apalagi sekarang durasi ujiannya cuma 90 menit ya. Harus mengerjakan 50 soal pilihan ganda yang mana ya itu tadi wacananya pasti paling banyak. Makanya Kenapa mereka saya lulusnya lemah baru itu. tahu triknya sekarang setelah saya lulus lama ya? Berarti memang saya yang memang disuruh Gak apa-apa. Belajar juga sih harusnya literasi karena memang anak-anak sekarang ini memang susah. Contohnya aja, kalau misalnya kita ngasih info nih di grup sekolah kan atau di grup orang tua, di grup siswa, mereka tuh bakal nanya lagi padahal info yang sudah diberikan itu udah sangat teramat jelas. Makanya kalau misalnya di grup orang tua, di grup kelas, grup sekolah, kalau misalnya mereka nanya hal yang sama itu nggak bakal saya jawab, saya suruh baca dulu sampai selesai baru nanya. Nah setelah itu mereka nggak bakal nanya lagi. Dari situ sih kalau misalnya kita mau ngajarkan literasi, dan juga kalau misalnya mau terbiasa literasi dari hal-hal kecil sih, kayak misalnya baca komik. Dulu juga saya nggak suka baca, makanya milih jurusan bahasa Indonesia sebagai guru itu karena ya kelempar. Sebenarnya nggak suka dulu yang namanya baca novel, baca cerpen, sukanya dulu baca komik aja, itu aja. Izo Paling novel suka kalau baca sekarang komik. mungkin kali ya. Ya, izo novel. Saya boleh banyak tuh. juga itu. Nah, pas Covid itu kan 2 tahun tuh banyak tuh saya sudah bacain yang di Vizo tuh gara-gara itu. Tapi beneran banyak. dapat duit? Iya, ada koinnya, dia menghasilkan koin ini aja cuman berapa ya? Selesai dari Covid udah nggak baca lagi sih dari situ.
paling banyak belinya di Tapi Gramet. boleh sebut produk nggak sih kita nih? Kita ngomongin Iya. produk. Boleh kan? Oh iya. Oh iya, sudah. Nggak Iya itu sih. apa. Yang paling utama memang itu. Jangankan siswa, orang tua aja kadang nggak baca info yang dikasih, malah Kadang-kadang. nanya terus. Ya, kadang-kadang Nggak kan suka dia baca. Bu, kita mau bilang Bu kan sudah diumumkan nanti Iya. dibaca ulang gitu. Malah Itu nanya agak Orang tua sedikit ngerasanya kayak ya ampun guru nih masa ngejelasin lagi nggak mau. Iya Bu. biasa aja itu. Makanya. Nah, sih. jadi guys, budayakan membaca. Iya itu yang paling utama karena memang peringkat keberapa ya Indonesia itu sebagai literasi terendah di dunia sih. Tapi ada teman Literasi yang ada temen ngomong gimana selain untuk baca itu kita punya teknik namanya setiap hari kita gunain teknik misalnya saya lupa namanya waktu itu. Jadi dia gunain adalah setiap hari itu membaca. Jadi walaupun hanya selembar itu tuh wajib dia baca. Tapi waktunya misalnya hari ini jam 2 ya besok jam 2 atau enggak di sela waktu jam 4 setelah misalnya jam 4 gitu dia gunain baca. Tapi secara terus menerus seperti itu. Harus konsisten sih, ya, berkesinambungan, gitu. nggak Jadi bisa hari kita ini. selain juga membaca kita juga apa ya cepet istilahnya terserap lah informasi-informasi Iya, gitu. Yang penting informasi. itu budaya bacanya katanya walaupun cuma 1 menit sih atau 2 menit gitu katanya nggak apa-apa. Mungkin bisa dari ada lah sehari. Ada lah. Jangan juga quotes sekali nanti kamu yang galau malah pasang Iya. status kan kayaknya. spot Kalau nggak baca itu harus malah- anu Malah baper kalau baca quotes. Oh iya. nggak harus Dari sih galau. kayak gitu. Itu sih. Kadang itu benar juga kata Bu Yuri kadang-kadang info di grup itu nggak jauh-jauh sih. Di grup itu juga Bu, nanya ini padahal udah ditanya sama temennya. Atau Iya. enggak tiba-tiba japri. Nah, padahal sudah ada pertanyaan yang sama dan jawabannya sudah diungkapkan tapi malas manjat jadinya dia nanya terus kayak gitu. Itu sering terjadi tuh, nggak hanya di grup sekolah kelas aja sih, cuman di kelas lain juga seperti itu kejadiannya. Ya, masih rendah lah pokoknya literasi kita. Makanya di sekolah yang dulu itu ada dilakukan gerakan literasi kan. Nah, setiap bulan kalau misalnya ada yang tertinggi pengetahuannya karena literasi setiap 15 menit di awal, maka mereka diberikan reward kayak semacam pemberian pengalungan, apa sih namanya? Selempang. Iya, selempang duta literasi. Jadi Oh, biar di anak-anak itu sekolahnya boleh Bu saya Yuli. mau Bu, nanti saya ikut. Kalau soalnya Bu Yuli dulu sebelumnya pernah Iya. sebelum di SMK 15. Iya, di SMA Budi Bakti dulu ada yang seperti itu, gerakan literasi itu ada grupnya. Jadi kita itu menentukan tiap 15 menit itu gurunya ngasih literasi apa. Kan di sana rata-rata siswanya Buddha ya, pokoknya bermacam agama lah di sana. Nah, makanya di sana itu nggak ada literasi berupa ngaji. Jadi mereka diberikan video kah atau mereka diberikan artikel dan sebagainya. Nah, dari situ mereka belajar literasinya dan selama sebulan itu ada pengukurannya. Jadi tiap sebulan sekali upacara itu bakal dikasih sebagai duta literasi. Makanya dari situ mereka semangat untuk ngejar label itu. Itu sih Jadi salah kira-kira satunya. ibu mau nggak itu nerapin itu di sini? Nah, itu ya. Boleh request nggak sih itu diterapin? Nanti saya yang dapat Bergantung medalinya itu nggak tuh apa-apa. ke bagian mana sih Mbak? Ke anu ya pembina OSIS kah? Kalau yang begitu-begitu tuh Nah, itu nggak nanti ngerti ya. Itu bagus loh Bu, kita meningkatkan Iya, supaya mereka berlomba-lomba. Kan anak-anak sekarang nih pengennya diakui keakuannya bahwa oh, ini aku loh gitu. Kita Kan mencari anak-anak- validasi. Iya, bener. Dengan cara itu mereka ya semangat. Siapa sih yang nggak mau tampil Mungkin di nanti depan? kita bisa obrolin Terus kali ya dikasih kalau misalnya selempang ketemu kan, duta sama literasi gitu. tahun segini atau bulan ini ya gitu-gitu. Itu kayak sih yang kemarin salah undang-undang dapat duit cepat Bu. langsung banyak langsung hafal. Mereka harus dikasih suntikan dulu supaya Iya. mau melakukan yang Apresiasi itu penting. Ya, betul sekali. supaya anak-anak tuh berkompetisi. Ya, karena saya Tapi ngerasain. mungkin kita yang bilang seperti itu, tapi ada beberapa teman juga pasti beda pendapat lagi lah Iya, sama kita kan. pasti ada perbedaan Ya udah, ini pendapat dan opini banyak. kita. Opini kita, ini opini kita. Di garis bawah dulu, ini opini. K-pop. Iya, hobi di luar sekolah. Dari budali dulu deh. Kayaknya ke drakor deh ya, kayaknya drakor gitu. Terus nonton konser K-pop gitu. Pernah konser apa? Paling konser BTS gitu aja sih yang dalam suatu komunitas ARMY, gitu. ARMY. Gitu aja sih. Iya, yang ikut pakai apa sih namanya? Ikut lightstick gitu. Pernah sudah ikut. Kapan Bu? Dulu udah berapa lama sih? Udah 2 tahun yang lalu pas Covid tuh loh. Kan ada tuh
kayak Army sama Rinda butuh komunitas. Iseng aja sih sebenarnya pengen nambah temen. Ya akhirnya dapat Kayak komunitas ikut itu. event-event kayak birthday siapa gitu. Ya, Ada, berdernya nah. Jongkook, iya. berdernya Taehyung gitu. Itu seru sih ikut kayak gitu banyak jadi Banyak temen-temen. pengumpulannya ya. Cuma ya itu, cuma terkadang ikut mama-mama juga ada ya ikut kayak gitu. Banyak kok ibu-ibu yang masih jadi K-popers tuh, bahkan terus mereka Iya sih. menggeluti. Sampai sekarang masih jadi itu. Enggak sih, sekarang lebih ke drakor aja nonton di rumah. Oh iya. Kalau misalnya enggak pikir anu masih lagi terus. enggak lagi. Untuk mengurangi intensitas keluar aja gitu. Sebab kalau yang kayak gitu tuh pasti akan ada event terus, bayangin 7 itu OT. Kalau kita ikuti terus, Ikutin terus itu bakalan nggak kelar-kelar. Jadi paling nyimak aja sih, nyimak gitu. Berarti masih ada dalam kayak grup. Masih paling nyimak aja sih gitu. nyimak Tapi lagu sekarang tuh barunya lebihnya siapa, solonya siapa, bantu Gitu. streaming sih iya sih. lebih utama. Kalau soal beli-beli enggak. Ya, Masa nggak tergoda merchandise-nya? Enggak. gila, harganya aja sampai 2 juta. Merchandise yang KW ya, aja berapa? itu sudah. Enggak. Apalagi untuk saya yang sudah ibu rumah tangga mikir harus beli minyak goreng daripada beli itu. Ibu udah nikah? Iyalah, sudah nikah. Boleh spill umur gitu nggak sih? Ini pertanyaan ini, saya mau nanya. Orang itu paling nggak suka. Orang itu ya anu ya. kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang lain, orang itu paling nggak suka. Kamu kerja apa? Terus umurnya berapa? Sudah nikah atau Sudah belum? nikah dan Sudah belum? punya anak atau Sudah belum? punya anak Itu yang paling. sudah gitu. Terus kapan kawin kalau misalnya masih jomblo? Kayak gitu sih Pertanyaan biasanya yang- pertanyaannya. Sensitif. Iya, dijawab nggak nih? Saya serius nanya. Kayak nggak saya doang pasti yang nanya pasti banyak. Saya spill aja ya belakangnya aja gitu. Tahun 80-an lah. Kalau Bu Yuli 90-an. oh iya. Nah, 80-an 30-an pokoknya. Ya, 80-an lah. Berarti 30 ke atas. Ya, 30 Bu ke Yuli atas. berarti 30-an. 20 awal. 30. Oh, enggak 90-an. Oke. Ini sebenarnya siasat buat nanya umurnya pacan, guys. Soalnya katanya Spill, cuma pacan, beda spill. 1 tahun sama Budali. Hah? Enggak Iya, kan? kayaknya. Enggak Iya, deh. karena kayak adik kelas kan pasti banyak ngincar pacan. Oh, Kayak gitu baru ya? masuk Beda jauh. dikit-dikit story tuh SG pacan, Pacar terus lagi di belakang ripes, layar ini ripes. ya sudah. Padahal senyum-senyum itu. sudah nih. Pokoknya sudah nih Out of the podcast topic. kita ini orang-orang di belakang layar sudah senyum-senyum ini tanpa Makanya. kalau ditanyain umur. Oke. Oke, next. Apa lagi? Iya, penasaran Mbak tahun berapa itu? Kok bisa dan kenapa? Iya. Jadi tuh ceritanya pas 2005 itu kan saya tadi cerita kalau 2005 itu saya nggak keterima kuliah, kebetulan ada guru olahraga temannya bapak gitu nawarin katanya sini kamu daripada nggak ada kamu bela sama Rinda ya. Jadi berempat waktu itu. Jadi tim saya itu berempat, semuanya itu kelas 90 plus dia nyarinya. Kebetulan 90 plus dicariin. Saya bilang saya nggak bisa, nggak apa-apa, yang penting ikut aja. Jadi berempat, Tenggarong sama Rinda, Bontang. Itu tapi latihannya sama Rinda. Jadi berempat lah kami latihan di situ. Jadi juaranya tuh yang muter-muter di situ sih jadinya kan. Akhirnya ikut nambah uang saku juga sih, maksudnya dapat uang saku selain nggak kerja, karena mau kerja tuh takutnya nanti kalau sudah kerja takutnya nggak ingat lagi kuliah. Bukan sama bapak udah ikut aja itu nambah-nambah apa pengalaman gitu. Jadi berangkat ke Balikpapan, ke Tenggarong waktu itu mewakilin porprov kalau nggak salah waktu itu 2005-an lah 2005-an. Akhirnya pas udah ikut kejuaraan kayak gitu jadi kayak akhirnya tibalah masuk daftar kuliah kan. Akhirnya latihan sore pulang kuliah capek gitu kan. Akhirnya sama orang tua udah pilih kuliah aja lanjut, dia bilang gak usah lanjutin lagi ini apa atletnya, biarkan aja sudah gitu kan. Ibu emang hobi ngangkat-angkat? Enggak, kebetulan aja. Kebetulan aja dia cari atletnya 90 plus gitu kan. Ya udah jadi ngumpul lah iya. berempat waktu itu dan salah satunya udah almarhum juga kan waktu itu udah meninggal. Jadi kami sudah enggak komunikasi lagi, udah jarang banget karena paling satu sih ada yang masih komunikasi itu udah ditawarin jadi atlet enggak deh bukan itu. Dan waktu itu juga saya ditawarin jadi atlet lagi untuk bela Berau waktu itu. Tapi ini sih antara iya dengan enggak, ternyata pas bertepatan dengan tes PNS waktu itu jadi ditolak. Jadi enggak. Sempat galau kalau keterima PNS kalau antara iya dan enggak
Iya kan belum. Kalau atlet udah pasti terus ya tinggal juara-juaranya aja lagi kan gitu. Akhirnya mikir padahal sudah ini mau tanda tangan kontrak di mewakilin Berau waktu itu. Udah kirim foto, udah kirim semua ukuran baju apa segala macam. Akhirnya untung pas besok itu harusnya tanda tangan kontrak. Mikir, berdoa, konsultasi sama orang tua. Udah lepas aja atletnya. Akhirnya milih. Iya, dia milihnya PNS. Lagi-lagi sih berkahnya orang tua ya. Gitu akhirnya Emang keterima. harus sesuai restu. Benar-benar ya. Restu ya. Nah, Restu itu orang tua sudah. Restu itu utama. penting. Restu Betul. itu penting. Itu agak dalam ya tulisan restu gitu. Kayaknya harus digarisbawahi gitu. Restu. Harus di bold. Oke, restu. Jadi nggak pilihan lagi ya guru berkarir gitu ya. Ini muter jadinya dia, blunder jadinya. Kalau Bu Dali kan pernah nentang restu. Kalau Bu Yuli gimana? Pernah gitu juga? Apa perjalanan karirnya tuh flat aja, udah guru aja gitu, lempeng aja gitu? Kalau awalnya sih dulu itu apa ya, sesuai kondisi orang tua sih, maksudnya sesuai biayanya mereka, mampunya ngulihan kemana ya ke situ. Kan awalnya memang banyak cita-cita sih, jadi pengacara, poluan, koal. Tapi karena luar biasa. memang apa ya, makanya banyak yang bilang nih kan saya nih tomboy tuh dan sebagainya. Memang seperti itu dari dulu karena suka sama kayak angkat-angkat sesuatu yang berat-berat, terus juga suka permainan laki-laki kayak main layangan, terus juga masa kecil kita kan dulu main di paret dan sebagainya. Kita nggak main gadget-gadget gini. Enggak, zaman dulu enggak. Main layangan kayaknya kita dulu ya. Iya. Sama main itu nah yang ini nah yang diketek gitu Iya. sih. Kelereng. Kelereng ya. Kelereng, tapi nggak Iya. tahu permainan apa itu. Pokoknya seperti itulah. Nah dari situ kan terus mikir, biayanya mahal, belum tentu juga lulus. Terus juga kondisi tubuh seperti ini. Dulu itu memang pas usia sekolah kurus, lebih kurus daripada sekarang. Nah mikir kan ini kan minimal segini ya berat badannya, terus tingginya juga segini. Terus juga dulu itu masih zaman susah dan mainnya itu di rumput-rumput, akhirnya kan banyak bentol-bentol di kaki, terus dia jadi bekas-bekas gitu kan. Dimarahin nggak Kalau sih misalnya kayak gitu kan nggak bisa tuh kita tes. Nah sadar diri kan, oh ya sudahlah, ikutin ya sudah guru aja sesuai sama biayanya mereka, ambil guru. Dan sukanya dulu itu pas SMA jurusannya IPA, suka ngapalin nama Latin pohon, tumbuhan dan sebagainya. Akhirnya milih pertama biologi, terus juga kan ambil 3 tuh, kan namanya IPC kalau zaman dulu yang di Unmul itu. Nah ambil biologi, PKN sama B-Indo. Ternyata nggak lulus di biologi sama PKN-nya, akhirnya lulus di B-Indo. Padahal di B-Indo tuh sama sekali menganggap dulu terlalu gampang dan sebagainya, ngeremehin tuh. Jadi semoga nggak masuk itu gitu. Nah karena kalau kuliahnya B-Indo ya sama aja bohong, orang Indonesia ngapain ngajar lagi, ngapain mendalami lagi B-Indo lah. Ternyata malah ketulahan malah masuknya di B-Indo gara-gara dulu jangan sampai masuk B-Indo, gara-gara terpaksa kan 3 jurusan itu kan terakhir yang paling gampang. Ternyata malah masuknya di B-Indo itu juga, dan nggak segampang yang saya kira. Ternyata di dalam satu kalimat itu mengandung banyak turunan sampai ke akar-akarnya, sulit. Dan pada saat lulus bikin skripsi itu emang harus benar-benar bahasanya ditata. Ada satu aja yang salah dikembalikan. Makanya banyak riwayat anak B-Indo itu yang lulusannya itu lama karena terkendala sama kalimat, kata-kata itu dan sebagainya. Karena harus kalimat sempurna. titik koma itu ya. Titik koma diperhatikan, kiri kanan harus sesuai, jarak, huruf besar kecil itu semuanya dosennya pasti memeriksa. Jarang makanan sehari-harinya tuh iya KBBI gitu. Iya benar. KBBI, PUB harus menguasai itu. Tapi nggak ya sih apa sih kita yang jadi guru ini ngerasa nggak sih sebenarnya padahal itu kita nggak suka gitu, tapi kayaknya jalan Allah tuh takdirnya kayaknya ngebelokin ke situ. Iya. Bahwa kamu adalah salah satu bagian dari orang umat yang ini istilahnya untuk membuat anak bangsa untuk jadi berprestasi gitu, jadi istilahnya punya nilai gitu, kayak gitu kan sebenarnya gitu. Padahal kita tuh nggak punya kan cita-cita jadi guru kalau yang kayak gitu kan. Terus ternyata tiba-tiba gitu. Contohnya kayak Pak Chandra, Pak David gitu. Mungkin nggak pikir kali ya bakal jadi guru tapi jadi. Mungkin mereka juga punya riwayat yang sama. Mungkin punya riwayat kayak gitu kan, istilahnya lulusannya
Oh, jualan. Oh, pengusaha. Pengusaha. Tapi kan nggak apa-apa ya, jadi guru sambil usaha. Boleh. Jadi ada pendapatan lain kan? Iya. Benar. Tuh. Boleh. Jadi- main saham Boleh. 50. Sebenarnya berkarir atau berkarir menjadi guru itu mungkin salah satu pilihan juga gitu kan. Tapi salah satunya tuh sebenarnya ada jalan Tuhan yang Tuhan arahkan bahwa kamu nih akan mendidik siswa gitu kan. Pernah kan kalau mikir tuh aduh berat banget ya siswa nih kalau udah dikasih tahu gini-gini. Tapi tuh jadi kayak candu kan, nggak berhenti. Kita tuh bilang aku mau berhenti kerja aja kayak gini rasanya. Tapi capek gitu. Tapi besok kita tetap kerja kan. Tetap terus lanjut, Tetap terus lanjut gitu. Karena terpaksa oleh keadaan juga sebenarnya. mungkin di beberapa mungkin seperti itu. Apalagi kan lapangan kerja sekarang sulit Susah. ya Bu. Ibu keluar jadi guru habis itu belum tentu Iya. dapetin yang dibikin. Apalagi Iya sekarang kan? kalau misalnya mau ngelamar kerja itu mereka mengutamakan yang berpengalaman. Kalau misalnya mereka nggak punya pengalaman susah cari kerja. Bu Dali, nanti saya lulus nih gimana? Kan Ya, saya baru kita lihat lulus Bu. ya kita lihat lagi Iya, nanti nilai lihat lagi rapotnya ya. lapangan pekerjaan. Nanti kita lihat nilai rapotnya, lihat hobinya Ocha, kira-kira Hobinya Ochanya mau kemana terus kemana gitu kan. Nanti bisa dikonsultasikan di BK gitu apa pilihannya. Nanti bisa kita kembali karena kita tuh kita selain nilai akademik kita lihat setelah akademik non akademiknya juga. Terus yang ketiga adalah dukungan orang tua, itu juga penting karena beberapa istilahnya semenjak saya jadi guru BK tuh salah satu support anak-anak kuliah itu adalah dukungan orang tua gitu. Mungkin finansial itu juga iya kan, Sangat tapi menentukan. menentukan juga kan gitu. Tapi mungkin ada beasiswa, tapi kan dukungan orang tua itu sangat penting Yang paling karena kita kan harus komunikasi kan dengan orang tua, apakah sesuai dengan jurusan ini saya mau gitu. Tapi ada tipikal orang tua yang oh ya udah nak kamu sesuai dengan anakmu juga. Tapi kan ada tipikal orang yang kalau orang tua saya ambilnya pendidikan gitu. Jadi ya saya sebagai anak ya udah saya ambil pendidikan kayak gitu. Ibu udah digituin sama orang tua nanti punya anaknya buat nentuin itu harus ibu nggak sih atau dengarnya gini Nah, itu ya Bu. Nah, Apalagi ibu guru BK loh Bu. Iya, karena benar. kalau secara kebekaan ya, kalau misalnya kebekaan gitu, ya saya sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut. Tapi kita belum tahu nih kayak apa dengan era zaman. Karena kan gini, kita tuh harus ngajarin anak sesuai dengan zamannya. Kalau misalnya zaman saya dulu misalnya nih dengan apa sih? Kalau sekarang kan kayak ya menentukan anak itu kan demokrasi. Kalau apa sih kalau zaman dulu tuh yang kita diktator ya? Iya, apa sih? diktator. Pokoknya Itu salah ya? Nanti kalau salah di ya. Jadi kalau misalnya nggak boleh harus A ya A gitu. Kalau yang B ya B gitu kan. Tapi kan kalau sekarang ada tuh kata-kata yang pernah saya dengar didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Mungkin kita nggak tahu nanti zaman anak saya tuh nanti apa lagi yang harus lagi ya menyesuaikan gitu, sih gitu kan zaman-zamannya kita mereka gitu nanti. zamannya lagi. Tapi ya itu adalah intinya kita seandainya nanti saya punya anak gitu ya kalau secara BK ya otomatis ya pengen sesuai dengan bidang bakat dan minatnya gitu yang sih. dimumpuni si anaknya nanti. Mbak Yuli gitu juga sama anaknya. Saya lihat iya sama kayak Mbak. Lihat dulu dia hobinya apa di rumah, sukanya apa, maka itu mungkin yang akan saya minta ke dia untuk ngambil jurusan itu. Kalau misalnya dia hobinya Nanya juga iya. minat kamu di mana. Dan Mas kalau misalnya dijalani dengan paksaan dari orang tua, kalau dia nggak nyaman kan beda-beda tuh. Ada yang dipaksa orang tua nyaman, ada yang nggak nyaman. Nah, lihat takutnya anaknya tipikalnya juga. dia yang kedua. Iya. Tapi intinya itu harus tanggung jawab. Iya. Itu. Nanti kalau sudah dikuliahin atau misalnya nanti dididik sesuai dengan anunya tapi dia nggak tanggung jawaban rugi Susah juga juga, jadinya gitu. iya. Bukan rugi sih, istilahnya kayak sia-sia aja dia tuh gitu. Orang tua yang begini yang dicari guys. Oh ya ampun, kan belum kan masih perencanaan Iya. gitu ya. Gak apa-apa, Rencana. plan ke depan tuh penting Bu. Iya, Jadi hidup betul. kita nggak muter gini-gini terus. Betul. Ya, dukungan sih sebenarnya dukungan orang tua itu juga penting. Intinya gitu. nggak ada sesuatu yang kebetulan, pasti ada campur tangan orang tua. Ya campur tangan orang tua juga Itu seperti yang itu paling sih. utama. Ya kan Mbak? Gitu. Takutnya tuh nanti kalau misalnya udah kerja atau kuliah tapi ternyata nggak sesuai dengan apa ya istilahnya fashion kita juga itu agak berat Susah. ya. Apalagi pernah tuh saya nemuin orang di dia tuh disuruh orang tuanya kuliah kedokteran gitu, tapi dia hobinya ngelukis.
Nah, Nggak terus mampu akhirnya Melukis pasien, ngelukis jenazah nggak? bukan melukis pasien, akhirnya dia Melukis jenazah. anunya tetap ke dokternya tetap, tapi dia nggak Nggak terlalu nyelesain lagi gitu, dia excited gitu. ngambil ke hobinya kayak gitu. Sayang, Gitu, nggak penting kan dapat ijazah, mungkin orang tuanya seperti itu. tapi sayang. Jadi sebenarnya dukungan orang tua dan komunikasi itu sangat penting sih apalagi kita seperti itu. Apalagi kita sebagai guru juga mengarahkan kepada siswa bahwa pilihan dan jabatannya tuh ada resiko dan ada positifnya seperti itu. Semua profesi itu ada kurang lebihnya. Ya, apalagi sebagai guru. Guru tuh ada positif ada negatifnya Iya, juga kan benar. gitu. Apalagi berkaitan dengan emosi, apa sih perasaan. Yang penting gitu. harus sabar, intinya seorang guru tuh harus sabar sih sebenarnya. Nah, Itu yang paling kebetulan. utama. Kebetulan Harus sabar. Kalau udah nggak sabar berapa tahun bahaya. ngajar Ibu? Saya 13. Mbak Yuli. Saya baru 9. Guru saya juga lama ya. Baru Tapi saya ngajarnya itu di SMK 15 dari awal sih dari Nah, dari awal. Kalau saya Dulu tuh gabungan SMK 13 sama 15 itu digabung gitu kan. Jadi saya sudah 13 tahun kalau di sini gitu. Lama juga. Nah, kan guru tuh kan gimana sih? Dia tuh tipe baperan gak sih? Kalau saya iya sih. Heeh. Waduh. Kalau saya. Kalau saya pernah bikin masalah sama Bu Darling. Tapi Kalau saya- tipe-tipe baperan yang kayak dalam kelas aja atau sampai diingat-ingat sama sekali. Oh enggak. Biasa aja sih kalau sudah habis Sekilas ya habis aja. aja. Benar. Kalau misalnya habis ya habis aja, sudah enggak sampai kemana-mana sih. nggak sampai kelamaan di anak itu nggak. Guru itu bukan tipe yang pendendam sih, tapi mungkin sebagian orang ada yang begitu. Tapi kalau buat kita berdua sih nggak sampai bapernya saking sampai dibawa pulang ke rumah kepikiran siswa tadi tuh gini dan sebagainya, nggak kayak gitu. Mungkin kalau awal jadi guru kayak gitu kali Iya, ya. awal dari guru yang belum biasa mungkin bakal baper sama siswa itu, entah bapernya karena dia nggak nuruti aturan kah, atau misalnya karena dia nggak masuk seenaknya dan sebagainya kah, itu mungkin ada. Tapi kalau udah lama-lama terbiasa dengan sifat-sifat siswa yang macam-macam. Berarti nggak pernah bawa masalah di sekolah ke rumah. Enggak, Kenapa? semoga tidak. Udahan. Karena kalau misalnya dibawa pulang ke rumah, masalahnya yang orang rumah juga yang kena kan kita nggak mau. Karena saya pernah dulu kayak sejenis kesel sama ke sekolah, dibawa pulang ke rumah, akhirnya anak sama suami saya marah-marahin. Itu sih yang dihindarin kok Iya. ya. Kalau Jadi bisa jangan gitu. sampai seperti itu, dan sekarang udah terbiasa, ya udah biar aja gitu. Apa legowo kah sih? Iya. Legowo. Udahan kah? Kalau Pak Chandra mah jangan ditanya. Ih, Pacan itu selebnya kalau dicari, kalau pas remet tuh Pacan tuh seleb banget sih. Iya. Kenal Paling banget susah. pas satu angkatan saya tuh gemes gitu. Jangan Jadi saya itu remeh. termasuk karena ruang BK itu di tengah gitu kan, transit. Anak-anak tuh tiba-tiba, ibu lihat Pak Chandra, ibu lihat Pak Chandra. Kayak seleb tuh, Pang. Jangankan untuk remedial, ngubungin WA aja, hari ini WA, besok baru dibalas. Kadang-kadang nggak dibalas sama sekali. Jangankan dibalas, dibaca. Sekali-sekali Jangan. nanti kita Boleh nih Aduh, Pacan. Pak Padahal Chandra urgent loh itu tuh. atau sebenarnya yang bagus sebenarnya ngasih materi kayak gini yang tentang berkarir sebagai guru ini Pak Chandra. Iya sebenarnya. Karena banyak itu sudah. basicnya kan kalau misalnya kayak saya sama Bu Yuli ini kan pasti agak kurang ya. Kalau Pak Chandra kan agak banyak gitu jadinya. Oh iya, Oh iya, saya bener. tuh Itu saya tuh termasuk penasaran nggak ada Emang videonya ya. saya tuh marah. Gila, aku bilang itu anak gitu-gitu. Kok bisa gitu ya? Ceritain Bu, saya tuh nggak ada Ibu. Kebetulan saya tuh panitia. Itu ya, yang pakai topi biasa, tolong topinya dilepas gitu. Itu ibu dalam keadaan memang nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kan Bener-bener guru nih nggak di briefing, nggak dikasih tahu kalau itu Pacan. Tiba-tiba. Natural aja marahnya. wah. Jangan mana terus terdatang kucuk-kucuk. Jadi nih saya kan karena saya tuh karena kita ini kan terus ada siswa. Kok kamu tua Kok kamu tua banget ya? Katanya gitu. Padahal bermasker loh. Dia bilang, kok kamu tua ya? Gitu ya, kamu ya? Kayak gitu ya? Pak Chandra dia bilang kok tua ya? Katanya gitu. Memang kelihatan kan. Kirain kayak om-om dia bilang. Terus saya tuh ketawa aja kan. Dia kayak gini. Itu Kayak posisi gini. Ibu nggak tahu apa itu Pacan kan? Enggak, waktu yang di lapangan enggak tahu. Pas sudah di-share di grup sama si
Pak David waktu itu ada. Gue baru lihat di grup, Nyadari. rame Pak Chan katanya gitu. Wah, Nggak tahu kayak apa nasibnya anak itu sekarang sama Pak Chan. aman kan Pak? Gak diapa-apain kan? Enggak, cowok itu bilang Chandra kayak om-om, Pak Chandranya kayak om. Tersinggung dia Udah udah. tahu kan. Enggak sih, Pak Chandra ketawa-ketawa aja. Pak Chandra mah nggak pernah marah. Coba. Situ sih. Itulah. Apa ya? Pertanyaan terakhir. Apa? Aturannya Pak Chandra di sini nih, ya. Kapan-kapan, Kapan-kapan? Ada sesi khususnya itu. ya. Apa pertanyaan terakhir? Ya tadi udah ditanyain semua. Jadi, apa? Apa nih deh, kan tadi dibahas kita harus ngajarin itu sesuai sama zaman kan, Iya. nyesuaiin zaman. Saya kan Gen Z tuh. Nah, Gen Z sih, Iya. Gen Z ya? Z atau Z? Gen Pak Yajid mana Pak Yajid? Oh, Gen Oh, Pak Yajid. Gen Z. Gen Z. Nah, jadi gimana sih Ibu Yuli, Bu Dali nyesuain sama kita-kita nih kan tiap karakter siswa tuh beda-beda ya. Ada yang kayak oke dengerin gitu, ada yang males Bener-bener. tugas tuh nanti tunda-tunda aja gampang. Nah, kalau di awal Salah ketemu satu. siswa itu guru itu kan harus apa ya namanya mengasesmen mereka, mencari tahu dulu mereka itu kebiasaan dalam belajar di kelasnya itu suka yang bagaimana. Ada yang suka dengerin, ada yang suka nonton, ada yang suka gerak sana sini atau disebut kinestetika. Nah, itu harus dicari tahu dulu karena kalau misalnya kita memaksakan dengan metode yang lama alias dengan ceramah tok, sementara siswa-siswanya itu sukanya beda-beda, nggak bisa, mereka nggak bakal mengerti apa yang disampaikan gurunya. Makanya sekarang itu kan kalau dari segi zaman anak-anak sudah pasti punya HP tuh ya, pasti punya HP, otomatis ya mungkin kebanyakan guru memberikan soal mereka itu lewat Google Form. Terus juga kalau mereka ada tugas poster itu nggak kayak zaman dulu lagi yang digambar. Iya, kalau sekarang itu bisa lewat aplikasi apapun. Canva salah satunya yang harus mereka kuasai. Gitu. Tolong ditit ya. Itulah. Lupa. Ya. Ya, jadi biar mereka tuh enjoy juga kalau belajar. Karena kita harus cari tahu dulu mereka sukanya belajarnya yang bagaimana metodenya sesuai sama materi yang mau kita bawakan supaya mereka juga tahu dan paham, nggak cuma kita seselin aja materinya yang penting tersampaikan selesai, nggak gitu sebenarnya tuh. Jadi harus ada metode dari gurunya masing-masing. Kalau iya sih hampir sama juga, cuma gini, kita ini kan kalau misalnya karena kita udah maaf ya kan udah kayak saya 12 tahun ngajar, dengan ngelihat siswa, misalnya Bu Yuli juga udah ngelihat siswa tipikal yang ini nih, tahun kemarin tuh ada yang tipikal siswanya kayak gini. Jadi itu kan kayak rewind lagi ya, kayak ngelihat oh ini tipikal anaknya tuh seperti ini, nanti berarti kita harus nyikapin anaknya tuh seperti ini gitu, menyesuaikan juga. Terus benar kata Bu Yuli, kita tuh sebagai guru harus update zaman, update misalnya harus kayak pelatihan juga, terus itu kita harus banyak belajar juga supaya apa materi yang kita berikan kepada siswa itu juga lebih update kan gitu, harus sesuai dengan kondisi kita yang ada di sini gitu. Apalagi BK itu tidak, materinya tuh enggak kayak apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesia gitu kan harus memang sudah ada gitu kan. Kalau di BK tuh kan ada misalnya dia sudah dari asesmen itu kita bisa lihat oh di kelas ini dibutuhkan misalnya materinya tentang emosi gitu. Nanti ya kita lihat apakah nanti kita dengan bermain peran atau menunjukkan sikap bagaimana sih emosi itu, ekspresi itu seperti apa, seperti itu. Jadi harus banyak-banyak, intinya jadi guru tuh saya baru belajar adalah kita juga belajar. Bener, ya kan, sama-sama kita belajar gitu otomatis Sambil. sambil belajar juga karena kita harus menyesuaikan dengan yang sekarang ini kan gitu. Jadi harus belajar juga akhirnya gitu. Jadi banyak-banyak juga tadi kata Bu Yuli, baca, lihat misalnya lihat di sosial media itu kan kalau kita bijak ya, kita bisa gunain sosial media dengan bijak. Di sosial media itu kita juga bisa dapat kayak informasi apa yang lagi update untuk anak-anak gitu, apalagi dengan zaman anak-anak yang sekarang ini gitu. Intinya kita tuh ya kita juga mengasah kemampuan kita juga gitu sebagai guru. Guru gitu. tuh susah-susah gampang loh. Yang gampang itu memang transfer ilmu memang gampang karena kan memang background kita itu ya. Tapi yang paling susah itu yang didik siswanya itu yang paling susah. Kadang kita itu merasa sudah bangga, saya ya merasa tuh berhasil kalau siswa itu nurut, maksudnya ngikut aturan sekolah, terus juga
mereka mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah itu saya merasa bangga daripada mereka hanya dapat nilai 100 tapi adabnya mereka nggak sesuai sama yang mereka lakukan. Ini yang paling sekarang dibentuk nih adalah adab sih yang paling utama. Makanya kita kan sekarang tuh kayaknya tentang karakter itu tuh sangat penting kan. Bener. Karena ya dengan kemampuan zaman dulu sama sekarang udah berbeda, teknologinya juga udah beda, pasti kan juga udah beda kan, Produknya orang juga mengatas beda. berarti produknya berbeda juga Iya. gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya apalagi saya tuh merasanya pas covid itu kan orang-orang pada berkutat sama handphone, otomatis apa-apa dengan handphone, anak-anak pun dengan handphone. Jadi kalau ngelihat anak-anak sekarang bisa di kelas gitu gunain handphone, mereka itu pembawaan karena proses pembiasaan mereka menggunakan handphone gitu kan. Jadi akhirnya makanya ada kan kadang-kadang itu kita bisa lihat ada tipikal orang yang ini juga bisa nggak tahu bisa dianggap gangguan entah atau tidak. Jadi dia tuh sebenarnya di handphonenya itu nggak ada notif, nggak ada apa-apa, nggak ada notif. Tapi dia pengen banget buka HP itu tuh. Dalam berapa menit tuh pasti lihat. Padahal nggak ada notif apa-apa. Nunggu Tapi chat doi, Bu. Hah? Nunggu chat doi. Iya. Salah satunya mungkin. Ada. Atau Jadi nunggu pengennya updatean di IG di mana ya gitu. pengen kadang lihat updatean di Bener, IG. bener. Pokoknya ada dalam sekian per sekian detik itu pasti gunain. Pasti buka HP. Buka HP. Padahal tuh nggak ada apa-apa di Iya. HP itu. Misalnya WA pun nggak ada gitu. Tapi Lagi sesepi segitu itu. gitu, lagi sesepi itu Saya juga akhirnya kayak gitu loh. Kadang kalau nggak ada apa-apa, saya tuh kerjaan saya buangin foto-foto yang nggak jelas. Yang penting saya tuh lihat HP. Ya sama kecanduan juga. Seperti anak-anak sekarang juga. Tapi ya kalau mereka kan beda lagi tuh. Kadang mereka juga diselipin sama hal-hal yang negatif. Mungkin kalau cowok sih mungkin ada kali ya yang mereka lakukan kalau misalnya mereka buka HP tanpa adanya notif yang mereka terima. Nah itu kita juga apa ya, dari orang tuanya juga sih seharusnya di rumah yang membiasakan mereka itu HP itu ada loh, ditahan dulu selama beberapa menit atau jam supaya mereka tuh bisa belajar. tapi kayaknya agak susah Tuh, kalau kayaknya itu memang sekarang itu zaman karena sekarang PR banget. iya. Karena nggak usah anak-anak, keluarga kita sendiri juga Benar. jadi PR buat kita juga Benar. gitu kan. Kadang-kadang handphone itu agak susah. Makanya lagi Gitu kayak sih gue. kumpul aja itu HP udah masing-masing. Iya. Nggak terkendali. Kadang ya itu. Kadang ada yang kadang kita agak lupa. Kadang kita tuh kalau ngomong misalnya handphone, kita tuh ngobrol, tapi sempat sambil baca chat atau apa. Itu juga dari istilahnya kalau kita segi adab kan juga nggak bagus Nggak ya. bagus, benar. Gitu. Saya itu pernah loh ditegur sama teman. Iya benar. Saya tuh ngomong kayak gini, tapi tangan saya tuh jalan gitu kan, membalas WA gitu. Akhirnya teman saya negur, kalau biasakan kalau misalnya lagi berbicara dengan orang lain, Sama. tidak untuk Saya pegang juga gitu handphone sama seperti teman itu. Sampai ditegur, makanya sekarang kalau ngobrol HP berhenti kita ngomong. Apalagi teman yang jarang ketemu kan, sekali ketemu kalau main HP masing-masing dimarahin tuh sama teman saya. Coba HP itu dipegang dulu, fokus dulu. Kita kan jarang ketemu gitu. Nah makanya setiap ketemu sama teman-teman yang jarang ditemui ya nggak pakai HP. Makanya saya tuh kadang sama siswa kalau kita lagi ngobrol, handphonenya kita singkirin dulu ya, kita nggak usah main handphone ya gitu, biar kita lebih ngobrolnya lebih asik, Lebih gitu. nyambung. Lebih Kalau sambil main nyambung. HP kan mereka kadang-kadang nggak fokus ya, jawabnya seadanya ya tidak. Ini bu, ini gitu-gitu aja kan. Itu sih. Kadang kalian juga kan kalau di kelas sukanya, padahal gurunya tuh lagi jelasin, kadang-kadang buka Pasti kan HP, diam-diam buka HP gitu, kan. buka HP kan. Jelas sudah. Saya salah satunya juga. Nah itu. Nah Pasti ada yang kayak gitu, apalagi kayak jam ngajar itu terbatas kan. ya benar benar. Tapi tetap walaupun bagaimanapun saya tetap mencintai profesi. Akhirnya saya setelah 13 tahun ini saya mencintai apa sih kayak dunia BK ini maksudnya. Kalau sudah lihat siswa tuh lulus terus dia cium tangan salim, Bangga. Bu saya sudah lulus, saya kayak gini, itu adalah bagian yang bikin saya terharu. Benar, gitu tuh. Soalnya misalnya saya lulus gitu, misalnya Bu saya sekarang kerja di sini, itu tuh kayak kebahagiaan tersendiri lah buat saya. Bagi seorang guru. Ya bagi seorang guru gitu, karena kita tidak banyak bisa memberikan apa-apa kan, kayak Iya. finansial mungkin kita nggak bisa gitu Nggak kali mungkin, ya iya, gitu. itu sih Tapi bisa. setidaknya doa apa sih, Doa, ilmu, adab yang kita berikan itu Bermanfaat buat bermanfaat sih buat itu. Kadang pernah saya tuh mau berhenti jadi guru awal-awal capek gitu ya, awal-awal tuh pengen banget bener. Saya tuh pernah nangis waktu saya awal jadi guru tuh saya pernah nangis gitu kan, bahwa siswa ini susah diatur gitu kayak gitu. Tapi dengan lambat kemudian ada teman-teman yang mendukung kan, namanya juga baru belajar awal-awal seperti itu. Akhirnya ya nggak apa-apa. Akhirnya tuh sekarang ya alhamdulillah sih, maksudnya anak-anak juga sekarang kalau dibilangin ya
walaupun dia Ada lah ada beberapa gitu-gitu kan, yang tapi ya manut. gitu istilahnya menyenangkan karena coba kamu lihat deh, kamu lihat kan guru SD kayak apa sekarang, dia kan tetap seperti itu aja Iya, kan, benar. nggak pernah lihat tua banget itu enggak, tapi Mukanya gitu-gitu aja. gitu-gitu terasa. aja. Nah kayak gitu sudah, makanya sangat mencintai sekali pekerjaan profesi ini gitu, karena makanya tadi kan sempat kita bilang di awal gitu kan bahwa memang campur tangan Tuhan itu mungkin pasti ada untuk Pasti, kita jelas. Dan orang meni- tua. istilahnya orang-orang terpilih lah kayak gitu kan. Yes. limited edition. Oke, mungkin kita bisa kasih challenge kali. Oke, Ngapain? Apalagi nih? buat ending aja ini challenge. Challenge apa ini? Apa challenge-nya? Mulai dari guru bahasa Indonesia kali ya. Apa ini? Oke, Ibu Yuli. Ya. Jeng 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 jeng. Apa ya? Apa ini? Kenapa pakai challenge jadi nggak? Jangan Gak apa-apa susah-susah. biar Di luar- seru-seruan Di aja. luar nggak ada nih janjian kayak gini nih. Iya. Aduh. Nggak bisa jawab kayak apa? Surprise. Nanti kan kalau misalnya nggak bisa jawab, gurunya nggak bisa jawab. Iya. Parah banget. Nanti aja itu harus diuji. Nanti ketahuan Udah nih. 13 tahun, 9 tahun ngajar. Ya masa nggak bisa? Kita juga masih belajar. Oke, Bu Yuli, Ya. buat puisi akrostik dengan tema kemerdekaan. Merdeka jadi merdeka M. Dadakan. Apa ya, kemarin tuh saya baru buat loh untuk lomba nulis puisi, tapi kok sudah lupa ya. Ayo Bu, spontan aja puisi spontan. Merdeka gitu. M. Untung bukan saya ya. Kalau saya Merdeka belajar, E-nya apa ya? M. Oke. Aduh, kok dadakan gini Blank, susah blank. mencari kata-kata yang indah untuk didengerin. Nah, kalau dadakan ini biasa aja jadinya, malah Nggak merdeka belajar. nggak apa-apa eh, buat kata-kata penutup lah ya di podcast ini. Bisa nggak sih besoknya dikumpulkan? Nggak bisa besok. Apa ya? Merdeka belajar, embun yang sangat menyejukkan. Oke. R. Bu Yuli langsung kehilangan. Nah, biasanya nggak bisa bikin puisi itu cepat, harus nyari kata-kata yang pas. Berarti kalau bikin puisi dirimu harus. Makanya kelemahan saya itu satu, di pantun sama bikin puisi. Tapi kalau sudah menguasai majas tuh oke lah ya. Karena majas itu kan banyak tuh, nggak cuma majas hiperbola ini aja, nggak gitu. Karena banyak, ada ratusan, bahkan saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia aja nggak hafal semuanya, beberapa aja. Tadi sampai E ya. Iya. Embun R. sejuk, sekarang R. R Bu. Ayo, gagal kah berhasil ini, guys? Ayo. Rindunya seorang guru Iya. di dunia pendidikan. Berarti Apa ya, E-nya lagi ya? Indahnya gitu ya. boleh. Kayak lagu dangdut. Sabakunya yang lain apa ya? Teh. Oh ya, bisa. Esok akan menjadi bukti, kemanapun siswa berlari, akankah dia tetap merdeka dalam belajarnya. Yeay. Berhasil. Itu kalau disatuin mungkin udah nyambung. Guru BK nggak ada challenge-nya. Guru BK itu nggak ada challenge-nya. Harus ada challenge-nya, Harus nggak ada. bisa. Kan ibu tuh setiap di akhir kelas selalu ngasih quotes. Selalu mengasih Guru BK quotes. tuh terkenal sama Quotes. quotes-nya. Iya, Coba quotes-nya. kata-katanya. Jadi nanti ada quotes of the day ya nanti. Apa? Quotes of the day-nya gitu. Jadi dari sepanjang obrolan kita, Ya. apa quotes ibu? Intinya adalah ketika kamu menjalani hidupmu semua akan baik-baik saja. Yang penting niat, doa dan usaha itu yang utama. Restu orang tua itu Dan penting. kok malah lagi restu orang tua dan Iya, dukungan orang tua. itu harus digarisbawahi. Tenang anak-anak, bahwa masa depan itu jangan ditatap tapi dijalanin dan diraih sesuai dengan apa yang kalian inginkan di masa mendatang. Terus ya. Sekarang mau udahan nih. Udah. Tapi saya punya nih kalau udahan. Coba deh kalian kalian tangannya ke atas gini.
Ini setiap akhir kelas Ngapain ada nih? aja. Coba bikin TikTok. bukan TikTok. Coba kita kayak apa caranya bikin pohon waktu kita ke SD. Bukan pohon, sorry. Bikin gunung. Kayak apa caranya? Begini. Gini. Oke. Dikasih matahari. Dikasih matahari. Kasih matahari. Dikasih jalanan. Dikasih sawah-sawah, jalannya. padi-padi. Oke. Setelah itu Ada rumah pondok-pondok. Ada pondok-pondok. Ada petaninya. ada awannya, jalan, ada awannya. Ini kayaknya setiap siswa bikinnya Ada kayak gitu. awan, awan kan. Sekarang kita hapus. Hapus. Dadah. Sampai jumpa. Oke, sekian podcast kita hari ini ya, semoga ambil aja hikmah-hikmahnya, di yang buruk-buruknya ya Jangan diambil lah ya. dimaklumin aja lah. Intinya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau pihak-pihak lain yang mungkin tersinggung dengan kata-kata saya. Semoga tidak ada yang tersinggung karena kita hanya Bahwa memberikan ucapan ini pengalaman. tidak bisa kalau ucapan itu kan yang sudah dilakukan itu adalah, apalagi nanti direkam itu adalah bukti digital yang tidak mungkin kita hapuskan. Kalau ucapan dan Jangan bukti- dipermasalahkan ini di kemudian belakang. hari. Ya gitu. Terus kalau ada masukan, terus kata-kata yang salah, komen di bawah. Di komen di bawah. Siapa tahu ada perbaikan yang harus kita lakukan. Ya, ke jangan depannya. diceritakan di belakang. Next time ya. ibu aja hostnya gimana? Terus jangan di belakang malah ditulis di Iya, komen biarnya langsung kita aja. lihat. Oke? Dah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan comment and subscribe. Ada Instagramnya kan. Jangan lupa follow kami juga bertiga. @Musdalifah Ekayasa Saputri. Sudah stop ya? Sudah kan? Udah. Oh. Oke, komen di bawah siapa lagi yang harus kita undang habis ini. Oke. Dan temanya apa lagi yang menarik? Iya, Boleh tuh request pertanyaan guru siapa nih yang harus kita podcast lagi. Yang di dia harus sini. dikorek-korek infonya. Betul, betul. Kita kepoin gurunya. Iya, betul. Pak Chandra nih. Saya sih requestnya Pak Chandra ya. Iya. Kalau kayak gitu. Pacan, next. Oke. Sama Pak Adi kan misterius tuh, jadi harus diundang. Wah. Atau Pak Boleh Nizar, ya. Pak Ya, Nizar. Pak Nizar, Pak Adi yang misterius